Kembali di kabar siang pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 5 pejabat gubernur untuk menggantikan gubernur yang purna tugas mulai hari ini. Dan menjalankan penjabat gubernur tersebut akan bertugas selama 1 tahun dan bisa diperpanjang melalui evaluasi hingga terpilih gubernur baru dari hasil pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Mendagri mengatakan proses penetapan penjabat gubernur sesuai dengan undang-undang, di mana kekosongan kepala daerah diisi oleh pejabat tinggi madya atau setara eselon 1. Tito juga menyatakan pemilihannya demokratis dan melalui tahapan panjang hingga mendapat persetujuan Presiden. Saya sudah menyampaikan tadi bahwa yang terpilih ini selalu sudah melalui mekanisme penjaringan, ya, masukan dari kementerian lembaga yang lain, dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Bapak Watu Suwartopo itu usulan dari Majelis Rakyat Papua Barat, ya, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Kemudian juga dari kementerian lain kita juga lihat masukan dari Kementerian SDM ada salah satu kan, ada yang dari Kemenpora, ada juga mendengarkan aspirasi lokal seperti Sekda Banten. Yang dari Kemendagri sendiri cuma 1 orang kan, itu pun yang memang dia udah pengalaman Dirjen Odda, ya, di Sulawesi Barat. Jadi prinsip saya lagi Kepres sama dengan Bupati Wali Kota yang jumlahnya 43, semua berlangsung 1 tahun. Jadi bukannya sampai dengan 2024 pasti enggak, 1 tahun. Undang-undangnya menyatakan begitu. Nanti baru bisa diperpanjang orang yang sama atau diganti orang yang berbeda, tergantung dari kinerjanya. Dan berikut pemirsa pergantian 5 kepala daerah yang purna tugas. Dan pemirsa, informasi terkini mengenai pelantikan 5 penjabat gubernur akan disampaikan oleh rekan kami Yasin Idris yang saat ini berada di kantor Kementerian Dalam Negeri. Selamat siang Yasin, bagaimana jalannya pelantikan para penjabat gubernur hari ini? Baik, tadi sudah berlangsung dan sudah ditetapkan 5 yang akan menjabat sebagai PJ Gubernur untuk 5 provinsi. Nah, ada beberapa hal yang tadi kami catat yang menjadi penegasan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Di antaranya adalah proses pemilihan yang cukup selektif. Ini di mana juga dinyatakan secara demokratis pula. Yang pertama yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri ini adalah melakukan investigasi kira-kira apa yang dibutuhkan oleh suatu daerah tersebut
tersebut sosok pemimpin yang seperti apa. Kemudian setelah dilakukan hal itu, nanti Kemendagri ini mendapatkan 3 kandidat yang nantinya akan dibawa ke sidang bersama dengan Presiden Jokowi dan juga dengan jajaran menteri-menteri dan juga lembaga terkait. Nah, dalam proses penetapan ini Kemendagri melihat beberapa kriteria, diantaranya adalah dari sisi pengalaman berorganisasi, memimpin suatu lembaga, dan juga dari tingkat pendidikan. Setelah itu pada saat proses sidang bersama dengan Presiden ini disampaikan secara profilingnya, kemudian di situ juga mendapatkan pendapat dari berbagai macam menteri, kemudian dari berbagai macam lembaga, barulah setelah itu Presiden ini memilih satu yang disetujui dan ditetapkan sebagai penjabat gubernur untuk provinsi. Nah, masa jabatannya hanya 1 tahun maksimal, namun bisa diperpanjang dengan orang yang sama atau digantikan dengan orang yang lain. Kemudian selain 5 provinsi yang hari ini sudah dilantik, kemudian ada tersisa 2 lagi untuk di tahun 2022 ini, yaitu penjabat gubernur dilantik untuk Aceh dijadwalkan pada bulan Juli mendatang, sementara untuk DKI Jakarta ini dijadwalkan pada Oktober 2022 ini nanti. Sehingga total di tahun 2022 ini ada sekitar 101 kepala daerah yang akan dilantik untuk menggantikan posisi yang kosong, sementara nanti di tahun 2023 ini ada sebanyak 170 kepala daerah yang akan ikut dilantik untuk menggantikan posisi yang kosong juga. Kita ketahui bahwa posisi kosong ini dikarenakan adanya penundaan dari pemilu serentak yang rencananya tadinya akan dilaksanakan pada tahun ini sampai dengan 2023, namun ditunda sampai dengan 27 November 2024. Kemudian tadi ada beberapa hal juga yang disampaikan oleh Tito Karnavian selaku Mendagri. Dia meminta supaya penjabat gubernur ini dapat mendukung kinerja Presiden Jokowi, kemudian dapat juga melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mendapatkan pesan-pesan khusus, diantaranya adalah untuk penjabat gubernur Papua Barat, di mana saat ini kita ketahui sedang dalam isu untuk pemekaran wilayah. Ini juga diminta supaya dapat mengawal proses pemekaran wilayah ini, semoga dapat berjalan dengan lancar seperti itu, terutamanya juga masalah keamanan. Kami tadi juga sempat menanyakan kira-kira untuk DKI Jakarta kriterianya seperti apa, sebab kita ketahui DKI Jakarta sendiri menjadi salah satu sorotan juga. Selain wilayah yang cukup besar, juga masalah penjabat, siapakah nantinya akan menggantikan Anies Baswedan yang saat ini menjabat dan masa jabatannya akan habis pada Oktober tahun ini. Tadi Tito Karnavian tidak menyebutkan secara spesifik, hanya secara umum yang terdapat di undang-undang, diantaranya harus setingkat media atau selevel eselon 1 yang akan menggantikan. Secara porsi ini tidak ada apakah nantinya dari TNI, dari Polri, ataukah dari pejabat lembaga, itu tidak ada porsinya. Nanti akan diketahui pada saat melihat investigasi untuk DKI Jakarta ini kira-kira seperti apa yang dibutuhkan. Barulah nanti seperti tadi mekanismenya sama, akan diserahkan kepada Presiden siapa dari 3 kandidat itu yang akan disetujui oleh Presiden mengenai penjabat gubernur ini. Sementara itu, Boni. Baik, terima kasih Yasin Idris atas informasi Anda langsung dari kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat.